Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di malam hari ini? Bahagia sekali saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Harmoni Keluarga. Insya Allah kebersamaan kita akan berlangsung kurang lebih 1 jam bersama narasumber tetap kita ya, yang sudah sekian pekan lamanya, sudah sekian lama menemani pemirsa, para orang tua dan para pendidik di rumah yang sebentar menyaksikan acara ini. Beliau adalah Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Saguni MA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, dan makin segar nih kelihatannya. Insyaallah. Masya Allah. Dan kita juga berharap bahwa pemirsa Umat TV di rumah bersama keluarga, terkhusus para orang tua dan para pendidik, juga dalam kondisi yang sama sebagaimana kami di studio saat ini. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat kita butuhkan, apalagi para orang tua atau calon-calon orang tua yang saat ini sedang menantikan kelahiran buah hati ya, yaitu cara mengarahkan emosi anak. Dalam setiap momen harmoni keluarga dari pekan ke pekan sebelumnya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan-pertanyaan sisipan dari pemirsa yang bertanya bagaimana mengatasi anak yang bandel, bagaimana mengatasi anak yang super nakal dan sebagainya. Nah, di malam hari ini kita akan membahas khusus masalah ini. Cara khusus, cara mengatasi, mengarahkan emosi anak. Ya, tentu ada banyak hal yang akan kita perbincangkan terkait masalah ini. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan Ustadz seputar tema kita di malam hari ini. Ustadz, sepenting apa sebetulnya kita harus memperhatikan betul bagaimana cara mengarahkan emosi anak, Ustaz? Apa urgensinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Setiap manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki emosi. Emosi sendiri adalah keadaan atau reaksi psikologis yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan jiwa. Ada perasaan senang, ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada perasaan gembira, dan seterusnya. Hanya ada perbedaan antara emosi anak dengan emosi orang dewasa. Emosi anak itu memiliki ciri khas sensitif, ya, sangat sensitif, sangat peka. Jadi kalau ada sesuatu yang dia tidak senangi, itu sangat cepat reaksinya. Ada sesuatu yang dia senangi juga sangat cepat reaksinya. Ya, dan cenderung tidak stabil. Tentu berbeda dengan emosi orang yang sudah dewasa. Ya, sekalipun di sana ada perbedaan-perbedaan, ada karakteristik setiap manusia dewasa, ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif, tetapi kecenderungannya sudah mulai stabil, ya, tidak sama dengan emosi anak. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, apa pentingnya ini? Memang sepintas kita menganggap persoalan emosi ini, mengendalikan emosi anak, itu adalah sesuatu yang sepele. Tetapi kalau kita tidak meresponi dengan benar, kita tidak mengarahkan dengan benar emosi-emosi anak ini akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan psikologinya.
ada anak yang paranoid. Nah, itu salah satu di antara dampak buruk dari pengarahan yang tidak benar terhadap emosi anak yang cenderung penakut. Termasuk diantaranya adalah anak yang suka ngompol. Itu juga ini salah satu akibat daripada pengarahan yang tidak benar terhadap emosi anak. Ya. Anak yang tidak percaya diri, anak yang depresi, ya, dan banyak dampak-dampak psikologis yang bisa terjadi diakibatkan karena kita tidak memberikan respon positif. Kita tidak memberikan respon yang benar dan penyikapan yang benar, demikian juga pengarahan yang benar terhadap emosi anak. Ya. Itu saya kira pentingnya. Dalam kasus-kasus secara umum pada orang tua, Ustadz, terhadap anak-anak mereka, banyak orang tua yang sudah mulai peduli, ada banyak orang tua yang peduli terhadap pengarahan emosi terhadap anak-anak mereka, tapi benar menurut versi masing-masing, Ustadz. Iya. Nah, yang saya mau tanya nih, karena biasanya benar menurut kita belum tentu benar secara kacamata baik untuk psikologi anak atau tidak, Ustadz. Nah, mengarahkan anak secara benar yang dimaksud dalam hal ini, Ustadz, mengarahkan emosi anak tersebut seperti apa, Ustadz? Iya. Ya. Baik, jadi pada episode kita malam hari ini, saya ingin mengangkat 3 kasus atau 3 sampel emosi anak yang terkadang orang tua tidak memberikan penyikapan yang benar, termasuk memberikan pengarahan yang benar. Yang pertama adalah perasaan takut. Jadi anak sangat sensitif dengan ketakutan, dengan rasa takut. Ya. Dan karena anak memiliki sifat sensitif dengan perasaan takut ini, sehingga banyak orang tua yang menjadikan sisi ini, mempergunakan sisi ini untuk mengancam anak-anak, ya, untuk memberikan ancaman kepada anak. Anak yang tidak mau makan diberikan ancaman, ditakut-takuti. Saya bawa kamu ke dokter, ya, disuntik. Jadi senjata orang tua, ya. Nah, ini dijadikan senjata bagi orang tua untuk mengalahkan, menundukkan anak itu. Anak yang tidak mau tidur, ya, anak yang tidak mau berhenti menangis, saya panggilkan satpam, ya, macam-macam. Anak yang, ya, ini mungkin terkadang orang tua, terkadang temannya ditakut-takuti dengan hantu, ditakut-takuti dengan kondisi-kondisi yang gelap sehingga tidak mau masuk WC. Nah, inilah yang menyebabkan anak itu lebih memilih ngompol di tempat tidur, ya, daripada dia masuk WC. Dia masuk kamar mandi. Kenapa? Karena gelap. Ya, selalu ditakut-takuti. Nah, apa dampak yang bisa terjadi dari kasus ini? Orang tua menjadikan sifat penakut dari anak itu sebagai ancaman. Ya. Pertama, anak akan benci, ya, cenderung tidak suka kepada siapa yang ditunjuk. Ya, dia tidak suka ke satpam, tidak suka dokter. Ya, padahal ya, hampir kehidupan kita ini tidak pernah berpisah dengan dokter. Nah, bagaimana kalau, ya, satu ketika anak ini sudah tidak mau ke dokter? Kenapa? Karena dia trauma dengan dokter, disuntik. Ya. Nah, inilah akibat karena orang tua selalu menjadikan ancaman pada anak itu. Saya bawa kau ke dokter, ya, kau disuntik. Demikian juga benci ke polisi, ya, benci ke satpam, ya, kemudian hantu, ya, sehingga anak ini menjadi penakut setiap ada keadaan-keadaan yang gelap.
anak itu yang ada di kepalanya, yang ada di benaknya adalah hantu. Nah, atau ada orang-orang tertentu, awas saya panggil Pak Kumis ya. Jadi macam-macam ya. Ini dijadikan sebagai ancaman untuk menakut-nakuti anak. Nah, maka ini dampak buruknya yang pertama adalah anak itu akan cenderung membenci ya, dan tidak menyukai person atau mungkin institusi yang selalu disebut. Ya. Yang kedua, ini juga nanti akan memberikan kesan kepada anak bahwa orang tua ini tidak mampu mengalahkan mereka, tidak mampu menundukkan mereka. Kenapa? Karena setiap anak ini mau ditenangkan, setiap anak ini mau ditundukkan, ya selalu menggunakan ancaman-ancaman seperti itu. Nah, sehingga akan terkesan pada anak itu bahwa orang tua saya ini tidak mampu kecuali hanya membuat ancaman-ancaman. Nah, ini yang tidak benar. Ini penyikapan yang tidak benar terhadap emosi anak yang memang di usia anak-anak itu cenderung penakut. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana sikap yang benar ya terhadap emosi anak yang seperti ini, ya, yang cenderung rasa takutnya yang tinggi. Yang pertama adalah kita harus jujur, ya, kita harus jujur kepada mereka dan memberikan pengertian, ya, memberikan pengertian misalnya ya sesuatu yang yang misalnya dia minta, ini kan orang tua biasanya menekan, mengancam itu karena karena perintah orang tua tidak dipenuhi, larangan orang tua tidak dipenuhi, atau ada permintaan anak yang mungkin orang tua menganggap ini belum saatnya. Ya. Jadi beri pengertian. Ya, misalnya anak itu sangat senang. Saya kira tidak ada anak-anak yang tidak senang dengan permen. Ya. Nah, kita jelaskan bahwa ya kita jujur aja menjelaskan bahwa permen ini bisa merusak gigi. Ya, permen ini mengandung pemanis yang kadarnya lebih banyak, dan kalau ini nanti masuk ke rongga mulut kita, ya ini bisa nanti kuman-kumannya ya menyatu lalu kemudian bisa merusak gigimu. Langsung memberikan ya. Iya, jadi secara jujur kita menjelaskan, bukan justru misalnya dia minta permen, ya kalau kau minta permen lagi saya panggil satpam. Kalau minta permen lagi awas disuntik. Dijelaskan aja secara jujur bahwa ini efeknya. Ya, ini efeknya. Ya, jadi boleh makan permen ya 1 kali aja misalnya. Ya, jadi kita tidak tolak juga sepenuhnya, tetapi jangan sampai dia berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi misalnya permen. Atau ada permintaan-permintaan yang lain, ya kita jelaskan aja bahwa kita tidak mampu. Ya, kita tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Insya Allah nanti kalau ayah, ibu ya sudah memiliki kemampuan, ya nanti akan dibelikan misalnya. Jadi secara jujur aja kita. Ya. Nah, ini ujian pada solusi pertama ini. Terkadang anak itu kan sebenarnya pandai juga ya. Jadi anak itu pintar membaca juga kita punya strategi, taktik-taktik kita dia pelajari. Jadi ketika kita menjelaskan itu, dia akan coba lagi. Dia akan coba lagi mengamuk,
dia akan coba lagi melakukan berbagai gerakan-gerakan, melakukan berbagai ulah. Nah, ini untuk mengetes, dia akan mengetes bagaimana reaksi kita. Ya, kalau ternyata kita panik lagi dengan itu, tidak mustahil ada orang tua yang berubah. Ya, dia sudah jelaskan ini, kemudian kalau gitu, oke Padeng, ya, misalnya, oke lah. Ya, yang penting kamu tidak mengamuk lagi. Nah, itu artinya apa, sudah terkesan di dalam, nanti akan tersimpan di dalam benak anak itu bahwa ini senjata saya. Kalau saya menggunakan senjata ini, mesti orang tua saya akan mengalah. Nah, ini yang pertama. Karena itu ketika terjadi hal yang seperti ini, orang tua bagaimanapun harus konsisten. Ya, harus konsisten. Ya, dan disinilah dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan self control, kemampuan orang tua ini mengendalikan diri. Biasanya kita memang terpancing, ya, mengendalikan diri. Biarkanlah dia akan berhenti sendiri. Kamu menangis, kamu mengamuk. Pokoknya ayah, ibu tidak akan memenuhi permintaanmu. Kenapa? Karena bisa merusak gigimu. Ya, bisa kamu ini kita jelaskan akibatnya ini dan ini. Nah, kalau sifat jujur, kemudian kita memberikan penjelasan, lalu kemudian kita konsisten, ya, tidak berubah-ubah, kita sabar, ya, dengan sikap kita, maka nanti juga akan masuk di dalam benak anak itu, oh betul, ya, kalau ayah mengatakan begini, ibu mengatakan begini, itu sudah tidak akan berubah. Ya, jadi dengan sendirinya dia akan menyesuaikan diri. Nah, inilah kalau kita memberikan penyikapan yang keliru, ya, inilah kemudian nanti akan lambat laun terbawa-bawa sifat itu, ya, sehingga menjadi dewasa, menjadi satu karakter ketika dia sudah menjadi dewasa. Kemudian yang kedua, emosi yang kedua dari anak itu adalah sifat marah. Ya, emosi marah. Nah, jadi seorang anak yang marah itu biasanya ekspresinya dalam bentuk menangis, mengamuk, kemudian segala permintaan orang tua tidak dipenuhi, diminta dia untuk makan tidak makan, diminta dia untuk tidur tidak tidur, ya. Jadi ini salah satu ekspresi daripada emosi marah itu sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi yang seperti ini? Ya. Yang pertama, jangan kita terpancing, ya, jangan kita terpancing, sebab kalau kita terpancing dengan emosi anak yang seperti ini, marah, dia lampiaskan dalam bentuk mengamuk, dia lempar barang-barang ke sana kemari, maka dia akan menang. Ya, jadi dia akan coba pancing orang tuanya. Kalau ternyata kita terpancing, maka dia akan berada pada pihak yang menang. Kemudian pada saat itu dia akan mengendalikan kita. Ya, karena itu, ya, jangan begini. Ini kan biasa pelampiasannya anak itu, karena kita tidak memenuhi keinginannya, dia mengamuk, dia memecahkan barang-barang. Nah, kalau kita terpancing pada saat itu, nah disinilah, ya, anak itu akan leading, dia akan merasa memperoleh kemenangan, ya, dan dia akan mengendalikan orang tua sehingga keinginan-keinginannya harus dipenuhi. Nah, karena itu jangan terpancing, ya, pada saat itu jangan kita terpancing. Kemudian ya, bagaimana kita coba diam, ya, didiamkan saja, ya, jangan bicara dan jangan tanggapi.
Ya, kalaupun dia melakukan itu, kita tatap aja wajahnya, kita tatap mukanya, ya, menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Ya, termasuk ini kebiasaan anak-anak kita ini kalau dibawa ke pasar, dibawa ke mall, ada yang dia minta, dia mengamuk, dia guling-guling dirinya di lantai. Nah, kalau kita ini bisa sabar, kita bisa konsisten, ya, kemudian kita tidak malu, termasuk jangan sampai ada orang lain, jangan sampai ada orang lain yang menolong dia, maka ini insya Allah adalah pembelajaran yang baik pada anak itu. Satu ketika anak itu sudah akan tahu bahwa kalau apa yang saya minta itu tidak benar, tidak bermanfaat baginya, apa yang saya minta itu tidak mampu, ya, dipenuhi oleh orang tua, maka sulit untuk saya mempengaruhinya. Sekalipun saya dengan mengguling-guling diri, sekalipun saya dengan mengamuk, itu tidak akan. Nah, jadi disinilah kita ini diuji sebenarnya. Ya, anak kita ini, ya, bahan ujian yang paling berat bagi orang tua. Ya, sehingga kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, maka kita akan salah di dalam mengarahkan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu juga memiliki emosi tidak senang. Salah satu bentuk ketidaksenangannya itu adalah kecemburuan. Ya. Karena itu inilah, setiap ada sesuatu yang dilihat oleh mereka, adiknya atau kakaknya dibelikan sesuatu, ya, itu mesti dia akan minta juga, ya, diperlakukan sesuatu, ya, biasanya diangkat, dibuang, digendong, ya, kemudian anak itu merasa senang, biasanya juga dia minta seperti itu, ya, dan kalau tidak dipenuhi, nah ini cenderung mereka akan cemburu, ya. Ini orang tua saya membeda-bedakan. Apalagi sudah terlalu sering sikap seperti ini dilakukan oleh orang tua, nanti anak itu akan merasa bahwa kakak saya atau adik saya ini lebih diutamakan daripada diri saya. Nah, inilah nanti pelampiasannya nanti pada saudaranya. Itu sudah pernah kita mengangkat kisahnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Itu pelajaran berharga bagi kita, bagi orang tua. Ya, jangan sampai kita ini membeda-bedakan anak secara lahiriah. Ya, memang pada dasarnya manusia itu tidak bisa berbuat adil dari segi batiniah, dari segi kecintaan, ya, kepada anak. Ya, di antara beberapa orang anak ada saja mungkin yang rasa cinta kita, rasa sayang kita itu lebih besar, tetapi itu jangan sampai kita nampakkan. Ya, kita nampakkan dalam bentuk membeda-bedakan mereka. Nah, maka inilah yang terjadi. Ya, karena Yusuf ini pada waktu itu sering, ya, dilihat oleh saudara-saudaranya, ada perbedaan-perbedaan perlakuan, akhirnya pelampiasannya kepada adiknya. Ya, dia bawa adiknya itu ke satu tempat, ya, dianggap mereka pergi rekreasi, tetapi sudah dibuatkan satu skenario, ya, bagaimana Yusuf ini dibuang masuk ke dalam sumur. Ya, lalu kemudian disampaikan kepada ayahnya bahwa dia sudah diterkam serigala. Nah, karena itu solusinya, sekali-kali orang tua jangan membeda-bedakan anak secara lahiriah. Ya. Jadi kalau saya, ya, sekalipun jauh jaraknya, ini ada saya punya anak, ada cucu,
ya kemenakan. Jadi apa yang dibelikan pada ini juga yang harus dibelikan. Jadi kalau bisa sama, warnanya sama, jenisnya sama, warnanya sama. Ya. Sebab kapan berbeda? Ini terkadang juga sang adik tidak mau mengerti. Ya. Kalau sudah selesai dia makan, dia ingin ini juga dia punya sifat, semua dia punya. Jadi ini egosentris. Sifat egosentris namanya. Artinya semua yang ada dia punya. Ya. Nah, karena itu terkadang kita melihat anak itu dia ingin cepat-cepat menyantap apa yang dia punya, ya. Sesudah itu segera dia ingin ambil kepada orang lain. Nah, jadi kita hendaknya jangan membeda-bedakan jenisnya, warnanya, dan seterusnya. Kalaupun nanti berbeda, kita berikan penjelasan. Ya, berikan penjelasan sejujur-jujurnya bahwa ini mungkin kalau ada yang ada ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ini karena memang badanmu besar, ini badannya kecil. Ya, kalau warnanya ini berbeda, misalnya memang ini kesukaannya memang warna seperti ini, biarkan dia memilih misalnya warna apa. Ya, begitu dan seterusnya. Sebab penyikapan-penyikapan mungkin yang kita anggap sepele dalam persoalan-persoalan emosi anak ini akan membentuk karakter yang negatif pada anak ini. Bukankah usia anak itu adalah usia emas, ya, usia emas di dalam menanamkan karakter. Ya. Kalau kita salah mengukir anak ini di usia emas, nah ini kita sudah akan sulit merubahnya ketika dia sudah jadi dewasa. Nah, karena itu mari manfaatkan usia anak yang berada dalam fase emas ini dengan mendidik mereka sebaik-baiknya, memberikan perlakuan-perlakuan yang benar, memberikan arahan-arahan yang benar, memberikan penyikapan-penyikapan yang benar, termasuk diantaranya adalah penyikapan yang benar di dalam merespon ekspresi daripada emosi-emosi anak kita. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Baik, sebelum kita rehat, biasanya ada orang tua yang ingin sekali dalam penyikapan, dalam pengarahan-pengarahan emosi tersebut, biasanya ada orang tua yang ingin sekali bicara dari hati ke hati dengan anaknya. Tetapi kadang pesimis, masuk di akalnya enggak ini, karena mengajak bicara face to face, empat mata dengan anak, dari hati ke hati, masuk enggak nih? Kira-kira bagaimana menurut Ustadz, apakah memang anak bisa merespon ketika kita mengajak dia bicara dari hati ke hati dia pada usia-usia keemasan tersebut? Kemudian kalau bisa butuh momen khusus nggak nih Ustadz? Iya. Silakan. Iya, pada dasarnya anak itu ada hal-hal tertentu yang memang dia bisa paham. Ya, ada hal-hal tertentu yang dia paham. Tentu ya kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang bisa dipahami oleh anak itu. Ya, daripada kita cenderung berdusta, kita cenderung berbohong. Ya, kita jelaskan apa adanya. Ya, ya, masalah-masalah yang terkadang menjadi sumber bagi anak-anak itu kan juga persoalan-persoalan yang sepele, persoalan-persoalan yang sederhana, ya, bukan persoalan yang muluk-muluk, ya. Jadi karena itu orang tua harus pandai-pandai mencari dalih, mencari alasan-alasan yang tidak cenderung sampai kepada berdusta. Ya, sebab ini berbahaya kalau sampai kita tahu mana yang benar, lalu kemudian kita pilih yang tidak benar. Ini nanti akan terkesan pada anak itu bahwa ini adalah sesuatu yang boleh. Berdusta itu adalah ketika dia tahu, satu ketika dia tahu bahwa apa yang disampaikan itu salah, nanti akan terekam pada benak anak itu bahwa orang tua saya berdusta. Ya. Harmoni Keluarga bersama narasumber kita,
Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Saguni MA, membahas tema yang tentu sangat menarik, yaitu cara jitu mengarahkan emosi anak. Tadi sudah beliau jabarkan ada 3 poin tadi, dan mungkin sudah jelas bagi pemirsa Sama TV. Silakan yang mau bergabung, mau sharing dengan narasumber kami di 0821 8883 5678. Kita coba terima dulu via telepon. Assalamualaikum. Baik. Iya, terima kasih Ibu di Sultra di Sulawesi Tenggara. Baik, silakan Ustaz. Iya. Jadi posisi yang kita bahas tadi ini, Iya. Gejala umum bahwa beberapa keinginan dari orang tua terhadap anak agar dipenuhi oleh sang anak itu, salah satu senjatanya adalah menakut-nakuti. Dan betul bahwa yang sering dijadikan sebagai senjata adalah dokter. Ya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi ini mendengar pembahasan kita dari awal, bahwa penyikapan seperti itu tidak benar. Ya. Pada akhirnya nanti anak itu akan takut dengan dokter, akan takut dengan suntik, bahkan akan takut dengan obat. Ya. Anak yang malas makan, ini kan ada beberapa penyebab. Ya. Boleh jadi dia memang ada gangguan nafsu makannya, pencernaan. Dan ini harus ya mungkin tidak perlu ke dokter yang pertama, tapi dilihat dulu mungkin ada gangguan di mulut, ya ada terasa sakit. Kemudian juga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Artinya kan kalau ada anak yang memiliki kelainan seperti ini kan, ada yang seperti ini kan, ini adalah kelainan yang bisa tidak biasa, berarti boleh jadi itu adalah penyakit. Kita konsultasikan ke dokter apa penyebabnya. Ya, boleh jadi tadi memang mungkin ada bagian tertentu kalau dia makan itu terasa sakit, ya, sehingga itu yang menyebabkan dia malas makan. Ya. Jadi jangan sampai, jadi kita coba cari penyebabnya. Ya. Kita cari penyebabnya kenapa anak saya ini malas makan. Ini bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, kalau ada acara-acara di TV, di radio, itu bisa coba kita tanyakan apa penyebab anak itu malas makan. Nah, jangan justru kita paksakan anak itu makan dengan cara menakut-nakuti. Nah, saya kira itu seperti itu. Kalau memang dia tidak mau makan, boleh jadi juga jenis makanan yang diberikan. Itu penyebabnya juga dia tidak mau makan. Tapi coba kita berikan pilihan-pilihan, ya kalau memang memungkinkan kita beri pilihan-pilihan, itu mungkin bisa memancing selera anak untuk makan. Ya. Jadi kuncinya di sini, kata kuncinya adalah cari penyebabnya. Kenapa anak itu tidak mau makan. Ya. Ya, dan tentu mencari penyebab tersebut bisa konsultasi ke dokter langsung, bisa via radio, televisi bila ada momen, Ustaz, ya. Betul, ya. Atau paling simpel di internet, ya. Ya, boleh, ya. Baik, terima kasih untuk hamba Allah di Sulawesi Tenggara. Kita ke pertanyaan berikut dari hamba Allah di Pangandaran, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi anak yang bicaranya kadang-kadang kasar, Ustaz? Nah, solusinya. Anak-anak yang bicaranya kasar itu ada penyebabnya. Ya. Tentu dia mendapatkan itu dari lingkungan. Biasanya ini salah satu karakter anaknya. Karakter anak itu cenderung meniru orang yang sebaya dengan dia, yang dominan. Ya, biasanya cenderung lebih tua daripada dia, itu cenderung dia tiru. Jadi anak itu adalah peniru yang baik. Nah, jadi kemungkinan besar anak ini suka bicara kasar itu dia bergaul dengan
apakah anak tetangga atau anak dari keluarga kita juga yang bicaranya kasar. Ini satu. Ya, karena itu kalau kita menemukan seperti ini ya harus dijaga. Artinya harus dikontrol anak itu. Ya tentu yang terbaik adalah bagaimana mengarahkan sumbernya itu, ya, agar bagaimana dia bisa berbicara lemah lembut. Kita ajarkan, nah kalau bicara pelan, coba. Yang kedua, boleh jadi dia tiru dari televisi, dari TV. Nah ini kan banyak tontonan sekarang ini, tontonan anak-anak sekarang ini, itu hampir ya bisa kita katakan tidak ada tontonan anak apakah itu film kartun atau yang sejenis dengan itu yang bicaranya lemah lembut, rata-rata kasar itu, berteriak-teriak. Nah, ini kalau kita sudah temukan sebabnya ini, ya maka harus dicoba dialihkan. Ya, kita coba carikan film kartun yang Islami, film kartun yang yang bercakap dengan teman-temannya itu lemah lembut, sopan, ya, santun. Ya. Jadi itu saja, ya. Saya kira dari tidak ada anak yang fitrahnya itu lahir itu keras bicaranya. Kalaupun dia keras tanpa pengaruh lingkungan ini, boleh jadi juga ada gangguan yang lain. Mungkin ada gangguan di telinga, ya, ada gangguan kesehatan, ya, sehingga dia harus berbicara keras, dia berbicara kasar. Jadi kata kuncinya juga di sini harus dicari, ditemukan dulu apa penyebabnya, ya, ditemukan apa penyebabnya, lalu kemudian sebab itu coba diatasi, bisa diisolasi juga, bisa juga penyebabnya itu coba kita beri tuntunan kepada dia, misalnya dengan tontonan kartun, film-film anak-anak yang beradab, berbicara sopan, ya. Kemudian juga coba kita budayakan dari orang tua, dari ayah, dari ibu untuk selalu berbicara sopan dan selalu menegur. Ya, tidak apa-apa ditegur. Anak itu lagi-lagi jangan sampai kita menakut-nakuti. Kita jadikan senjata anak kita itu melarang dengan cara menakut-nakuti. Tapi coba disampaikan bahwa tidak baik, nah, tidak sopan kalau selalu berbicara kasar. Tapi coba lemah lembut. Sebab setiap perkataan, perlakuan kita kepada anak itu akan terekam. Dia ibarat otaknya anak itu men-scan. Jadi sesuatu yang sering dikatakan kepada anak itu, mungkin dia tidak merespon langsung, nah, tetapi itu akan tersimpan di alam bawah sadarnya. Satu ketika dia akan muncul. Ya, satu ketika dia akan mendapatkan kondisi-kondisi, momen-momen tertentu, sesuatu yang sering kita katakan itu dia muncul. Ya, sehingga itu akan menjadi nasihat yang baik bagi dia. Karena itu jangan bosan, jangan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan, tentu dengan cara yang baik. Ya. Ketika kita salah memberikan penyikapan terhadap emosi anak-anak kita, Ustaz. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sangat berdampak buruk pada psikolog anak itu sendiri, Ustaz. Ya. Hal yang sama salah dalam menyikapi masalah-masalah emosi anak tersebut, pengaruh nggak juga, Ustaz, bagi pembentukan karakter dan akidahnya? Ya jelas itu berpengaruh. Contoh misalnya tadi kita menakut-nakuti anak dengan hantu. Ya. Ini nanti anak itu akan menjadi penakut. Ya, penakut dengan hantu, akan menjadi takut dengan hal-hal yang gelap. Ya, padahal tidak ada yang kita boleh takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus tanamkan sejak dini anak itu tidak ada yang ditakuti. Ya, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada hantu. Kita ajarkan bahwa ini juga satu kekeliruan kalau kita katakan tidak ada itu hantu. Ya, kan hantu sebenarnya dia adalah
salah satu fenomena daripada jin, salah satu fenomena daripada makhluk jin, ya, yang menampakkan dirinya dalam bentuk buruk, dalam bentuk yang yang menakutkan. Kemudian inilah yang dipahami sebagai hantu. Nah, ini tidak boleh kita, ini merusak akidah anak ini kalau sampai kemudian dia takut kepada hal-hal yang seperti itu. Ya. Nanti akhirnya kecenderungannya di mana memenuhi keinginannya itu hantu. Ya. Bagaimana caranya menghilangkan itu hantu? Bawa sesajen, lakukan ini, lakukan itu. Karena itu sejak dini tidak boleh. Kalau sampai ada teman-temannya yang menakut-nakuti bahwa, oh saya tidak takut hantu. Hantu akan lari dengan membaca surat An-Nas. Ya. Hantu akan lari dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kita ini kalau sholat, kita ini kalau kita mengaji, kita ini menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, hantu itu akan lari. Jadi kita tidak mengatakan bahwa tidak ada hantu. Nah, ini keliru juga kalau kita mengatakan tidak ada hantu. Nah, inilah yang kemudian nanti berdampak ada orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya, tidak percaya sihir, tidak percaya guna-guna, tidak percaya santet dan sebagainya. Ini juga satu kekeliruan. Yang benar adalah percaya. Kita percaya ada itu, tapi bagaimana penyikapan yang benar terhadap fenomena itu. Jadi kita jelaskan apa adanya. Ya. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan saya Ustaz, saya fobia terhadap suatu binatang Ustaz ini. Fobia terhadap suatu binatang sampai-sampai sekecil apapun binatang tersebut. Bagaimana cara supaya fobia ini bisa hilang Ustaz? Dan apakah fobia ini ada kaitannya dengan sikap kita atau perilaku kita sehari-hari Ustaz? Iya. Jadi ini kemungkinan anak yang mungkin sudah dewasa ya. Nah, itulah saya katakan tadi ini salah satu, kalau sampai terjadi hal yang seperti ini, dia memiliki sikap ini, itu bentukan dari kecil. Nah, itu salah satu bentuk penyikapan yang keliru oleh orang tua. Ya, sejak dia kecil, atau mungkin orang tuanya dilalai dari pengawasan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bermain, sehingga dia sangat peka sekali takut sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara mengatasi itu. Yang pertama, ya coba kita tumbuhkan dulu apa hal-hal yang pantas ditakuti. Kan ada namanya al-khauf at-tabi'i dan ada al-khauf asy-syar'i. Jadi ada takut yang merupakan tabiat. Manusia takut misalnya dengan ular, itu adalah tabiat. Itu hal yang lumrah. Manusia takut dengan binatang-binatang buas, itu hal yang lumrah. Ya, yang tidak lumrah atau yang dilarang di dalam Islam itu adalah ketakutan yang bersifat syar'i. Ya, misalnya takut anak banyak. Ya, takut anak banyak kenapa? Karena sulit nanti mencarikan nafkah. Ini yang terlarang, ini yang seperti ini. Ya. Takut meninggalkan satu pekerjaan padahal di sana dia sudah tidak bebas menjalankan ibadah karena takut nanti dia tidak dapat lagi pekerjaan. Ya, dia tidak bisa hidup, bagaimana dia dibiayai istrinya, dibiayai anak-anaknya. Akhirnya dia tenggelam dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran karena dia takut tidak dapat pekerjaan. Ini takut yang dilarang oleh syariat. Tapi takut kepada hal-hal yang tabii itu boleh. Nah, maka ini dulu yang harus dipahami. Ya, kalau memang tadi memang binatang-binatang buas, ya, binatang-binatang tertentu yang memang itu adalah tabiat, itu bisa. Ya, bagaimana caranya
menghilangkan rasa takut itu, ya kita kita terus mencoba coba bergaul dengan mereka, misalnya mendatangi kebun binatang, ya khususnya pada binatang-binatang yang sudah jinak, ya nanti yang akan terekam di dalam benak kita ini bahwa rupanya binatang ini sebenarnya tidak seperti yang kita persepsi sebelumnya. Ya. Saya kira itu yang paling pokok. Jadi ada ketakutan yang lumrah, ada ketakutan yang tidak lumrah. Ya, kita tidak tahu apa tadi yang dimaksud itu. Ya, mungkin kalau bisa nanti lebih dirinci, itu mungkin lebih kita bisa memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Pada kasus lain terhadap anak ini Ustaz, orang tua terhadap anak, Ya. ada juga kasus di mana orang tua menginginkan anak itu sempurna menurut versi dia, dan untuk menuju kesempurnaan tersebut orang tua kadang sampai bela-belain seperti seolah-olah merampas kebahagiaan anak-anak. Ya, Misalnya mau jadikan dia misalnya hafiz, misalnya kemudian habis pulang sekolah makan istirahat harus menghafal, dan begitu perfect sehingga tidak ada waktu bagi anak-anak untuk menikmati masa anak-anaknya. Ini bagus nggak untuk mereka ini? Ya, ini juga satu sikap yang keliru dari orang tua, tidak memahami ya bagaimana dunia anak-anak, psikologi anak. Ya, psikologi anak itu memang cenderung lebih dominan itu pemikirannya ke main. Ya. Dan para pakar pendidik Islam itu juga memang tidak melarang anak-anak itu bermain. So memang dunianya anak itu dunia bermain. Ya. Sisa bagaimana kecenderungan anak bermain ini, di situ kita jadikan sebagai media menanamkan nilai. Ya. Jadi memilihkan permainan-permainan yang tidak merusak karakter anak kita, tapi permainan-permainan yang secara tidak langsung ya anak itu bisa mendapatkan nilai-nilai positif. Ya. Jadi jangan sampai orang tua ini ya merampas ya hak-hak mereka, hak anak ini. Memang hak anak itu bagaimana dia mau bebas, tidak terkekang, ya. Jadi kalau dibuatkan memang jadwal-jadwal baguslah, tapi jangan sampai jadwal itu ya full dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan psikologi anak, tidak sesuai dengan jiwanya anak itu. Ya. Jadi mungkin ada saatnya dia dia menghafal, dia belajar, dia melakukan ini, tapi ada saatnya juga dia coba menikmati dunianya. Ya. Jadi anak yang terlalu dipaksakan dalam kondisi seperti ini akan mengalami nanti kelelahan otak. Ya. Nanti ketika dia dewasa itu akan mengalami ya kelelahan otak, sehingga anak itu bisa jadi menjadi anak yang tidak kreatif, anak yang sulit berkembang kreativitasnya. Kenapa? Sejak kecil memang ya ini juga pendidikan kedisiplinan yang terlalu berlebih-lebihan. Ya. Jadi baguslah kita arahkan anak-anak itu, ya nanti akan kelihatan sendiri anak memang mampu sesuai yang kita arahkan, dan ada yang tidak mampu. Ya, kalau memang dia memiliki kemampuan, ya dia akan tekuni, dia akan senang di situ, dia akan nyaman dia akan enjoy dengan apa yang kita arahkan itu. Tapi kalau memang dia tidak mampu, ya tidak usah dipaksakan. Nah, saya kira begitu orang tua yang bijaksana. Bagaimana dia tahu, bagaimana dia mengenal. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan orang tua di dalam mendidik anak karena dia tidak mengenal anak. Ya, dia tidak mengenal anak. Ya, dia hanya mengenal fisiknya saja, tetapi dia tidak mengenal bagaimana kejiwaan anak itu.
Baik. Ya, dan bersama TV menarik sekali apa yang kita bahas di malam hari ini, yang kita simak juga dari narasumber kita, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih yang sudah beratensi aktif di malam hari ini. Dan terakhir, kata kunci dari tema kita di malam hari ini apa, Ustaz? Ya, kata kunci di dalam pendidikan anak ini adalah self control. Ini satu, bagaimana orang tua memiliki kemampuan mengendalikan diri. Ya, sebab banyak anak yang salah didik, ya itu diakibatkan karena orang tua yang tidak memiliki kemampuan mengendalikan dirinya, mudah terpancing, mudah emosi. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Ya. Orang tua yang cenderung pelin-pelan, orang tua yang cenderung terkadang A, terkadang B, ini juga yang bisa menyebabkan anak itu tidak terbentuk karakternya sebagaimana yang kita inginkan. Ya, saya kira itu dua kuncinya adalah, pertama adalah self control dan yang kedua adalah konsistensi. Baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan dari penjelasan narasumber kita di malam hari ini. Mudah-mudahan juga kita bisa langsung mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari dan menjadi orang tua yang bijaksana tentunya pada putra-putri kita, ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bersua kembali di lain kesempatan, dan mudah-mudahan juga kita doakan semoga beliau senantiasa dianugerahi kesehatan sehingga bisa terus eksis dengan aktivitas dakwah beliau. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas dan juga narasumber di malam hari ini, kami memohonkan maaf dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola TV kabel yang sudah ikut merelay acara kami di malam hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan untuk program yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bisa minta tolong ya ini gambar nanti ditekanin itu ya agak di tengah-tengah tau. Ya boleh. Ya, bisa agak di depan lagi sedikit. Yang di sana agak di. Oke. Sudah berapa anggotanya? Anggotanya radio ya yang